Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam materi kita di bab 9 pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah menyelesaikan beberapa tugas yang Bapak berikan pada minggu yang lalu. Nah, di bab 9 ini materi kita anak SMA boleh pacaran. Nah, ini ya satu materi yang baik kita bahas di dalam keterkaitan masih dalam materi-materi pada bulan atau minggu-minggu yang lalu. Nah, dasar alkitabiahnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 dan juga 1 Korintus pasal 13. Baik. Kompetensi dasar kita ya masih kita mensyukuri bahwa karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, menjelaskan makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, dan juga menjalani kebersamaan dengan orang tanpa kehilangan identitas. Nah, indikatornya mendeskripsikan arti cinta dan pacaran, menjelaskan arti pacaran dan tanpa kehilangan identitas sebagai remaja Kristen, dan juga mensyukuri karunia Allah yang telah memberikan masa muda yang menyenangkan tanpa kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. Nah, masih kalian ingat ini mungkin ya masih dapat ya film yang masih tren beberapa tahun yang lalu ya. Oke, Bapak lanjut. Nah, seperti ini ya. Masa-masa ya SMA ya. Nah, seperti ini ya. Saling curi pandang ya. Saling curi perhatian ya kan, ini masa-masa anak SMA. Nah, seperti ini. Nah, coba simak tulisan di bawah ini ya. Saya suka sama kamu ya kan, bahasa-bahasa itu ya, bagaimana perasaanmu ya kan. Suka juga sama saya ya. Apa kamu mau jadi pacar saya ya kan. Begitulah kira-kira awal dari suatu hubungan pacaran atau istilah ya kamu para remaja ketika kamu menembak seseorang. Nah, ini ceritanya ada dalam buku kita ya. Nah, berhasil atau tidak ya menurut kamu? Gagal atau menembak itu karena apa ya kan? Oke, lanjut. Alasan untuk berpacaran ya. Alasan untuk berpacaran: belajar membangun persahabatan, solidaritas ya, dan sikap saling menghormati dengan yang lain ya. Benar. Mengenal sifat, kebiasaan dan corak ya, kepribadian atau dengan gaya lain ya, dan orang lain ya. Hal ini diperlukan agar kita menyadari dan memahami kelebihan dan kelemahan yang ada pada ya orang lain. Nah, lanjut. Belajar membangun persahabatan, soliditas, sikap saling menghormati orang lain, mengenal sifat ya seperti tadi itu ya, belajar bagaimana kita mengembangkan kemampuan berkomunikasi ya. Dalam membangun ya, hubungan berpacaran itu adalah ya kita membangun hal berkomunikasi. Nah, sekali lagi Bapak katakan bahwa beberapa komentar jawaban kalian dalam tugas minggu lalu ya, Bapak lihat ya, memang jawabannya baik sekali ya. Jawabannya boleh ya, boleh, tidak ada larangan ya, tapi sebatas. Nah, jadi ada wawasan. Kalian mengatakan boleh berpacaran, tetapi ada batas. Ada beberapa orang yang mengatakan tidak boleh ya. Nah, dalam Kejadian pasal 1 tadi yang kita sudah bahas ya, pasal 1, pasal 2 ya. Nah, kita melihat bahwa Allah juga memberikan Adam dan Hawa ya sebagai pribadi pertama yang menikmati namanya sebuah hubungan ya. Ya, tentu perasaan saling suka dengan seseorang itu adalah satu perasaan yang Tuhan berikan bagi seseorang, bagi pribadi kita, dan perasaan itu tidak salah. Kalau disalahgunakan, nah itulah
yang membuat kita katakan tidak boleh ya. Nah, Bapak menggarisbawahi di sini bahwa masa SMA boleh pacaran atau tidak ya. Ya, itu dalam hal ini ya kita ini alasannya ya. Alasannya kita belajar berkomunikasi dengan orang lain boleh. Menjadi sahabat, saling menghormati ya kan. Mengenal sifat seseorang boleh ya. Tapi lebih dari itu ya saya kira tidak ya. Bukan waktunya, karena orang berpacaran sekali lagi ya adalah untuk mencari teman hidup ya kan. Tapi kalau waktu SMA ya tidak untuk itu ya karena masih belajar, masih banyak hal yang harus kalian tempuh ya. Tapi kalau orang berpacaran untuk mencari teman hidup di SMA saya kira mungkin belum waktunya. Tapi kalau sudah habis menempuh pendidikan di jenjang S1, terus sudah masuk dalam dunia kerja, waktu pacaran, karena tujuan pacaran itu untuk mencari kecocokan untuk masuk ke jenjang pernikahan sebenarnya. Tapi ya itulah pertanyaan itu ya menggugah ya di bab 9 itu, anak SMA boleh pacaran, itu sebenarnya menggugah itu ya. Nah, kalau tujuan kita berpacaran di SMA untuk apa gitu kan? Apa untuk mau mencari teman hidup, untuk mau menikah ya saya kira tidak ya. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah hubungan yang baik seperti ini. Nah, kita lanjut. Melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara bersama-sama. Ya, ini ya. Belajar melatih diri untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Nah, belajar untuk membuka hati ya. Berbagi perasaan ya dengan seseorang atau teman curhat ya, bolehlah ya. Untuk ya kalau kalian sudah menulis dalam tugasnya ya, untuk saling mengenal satu dengan yang lain, menjadi sahabat, nah itu baik sekali ya, tujuannya. Nah ini dia, jadi ada teman curhat ya, kalau kalian ada sesuatu yang mungkin susah diungkapkan ya, dengan teman yang lebih dekat, itulah enak ya kita mencurahkan ya isi hati kita kepada seorang yang kita percayai. Selanjutnya untuk mencintai dan dicintai dengan belajar untuk saling memberi dan menerima ya pendapat orang lain ya, saling support supaya semangat belajar ya kan. Seperti itu, tidak ada tujuan yang lain. Oke. Bapak lanjut. Untuk menikmati masa muda remaja yang indah bersama orang yang dikasihnya ya. Kalau orang lain katakan ya mungkin inilah dia ya, masa-masa itu yang tidak pernah akan dilupakan ya. Menikmati masa muda remaja yang indah bersama orang yang kita cintai atau menjadi sahabat kita waktu SMA. Oke, Bapak lanjut. Nah, antara cinta dan pacaran ya, menurut Bapak para ahli ya, Robert Steinberg ya, seorang psikolog mengatakan cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Slay Montagu ya, seorang psikolog juga mengatakan adalah cinta itu adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi disertai rindu, hasrat, menggebu terhadap seseorang. Nah, Plato, seorang filsuf Yunani mengatakan juga bahwa hasrat atau usaha yang bulat untuk memiliki atau yang dicintai. Khalil Gibran ya, sang pujangga terkenal juga mengatakan cinta adalah perasaan, kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Baik, ini beberapa para ahli mengatakan. Nah, terkadang seseorang dapat terkecoh oleh beberapa gejala berikut yang dikiranya cinta padahal itu bukan. Ya. Pertama, ketertarikan fisik. Tertarik fisik ini adalah seseorang yang selama sudah diimpikan tiba-tiba ada di hadapan kamu, wah betapa senangnya, pucuk cinta udah tiba, nanti ya kesana begitu mendalam begitu di kamu, dia begitu menarik hati, namun seringkali dalam perjalanan waktu kamu semakin mengenalnya dan sadar kalau dia bukan seorang yang pas untuk kamu.
Nah, ketertarikan fisik ini juga salah satu ya yang mengecokkan nama cinta, tapi padahal seiring berjalannya waktu ternyata tidak cocok juga gitu. Yang kedua, obsesi atau terobsesi, ya, membayangin seseorang, ya, wajah seseorang, ya, pikiran selalu menggoda seseorang dan sukar dihilangkan. Seluruh konsentrasi hanya terpusat pada satu titik, ya, membayangin dirinya. Nah, terobsesi juga ini ke bagian yang kadang-kadang mengecoh kita, ya. Terobsesi saja tapi lama kelamaan kok tidak cocok juga ya gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya ketiga, nah hubungan cinta yang cepat ya setelah patah hati, jenis perasaan ini adalah keinginan untuk berpacaran dengan seorang demi untuk membuktikan bahwa kamu bisa menggandeng seseorang lagi setelah putus cinta. Ini juga tidak boleh ya. Ini perasaan yang mengecohkan juga. Ada rasa ingin berpacaran lagi dengan seseorang setelah putus pacar gitu ya. Padahal itu hanya untuk membalas dendam, rasa sakit hati saja. Nah, itu juga tidak baik. Yang berikut, ya menurut Priyatna, ya paling tidak ada beberapa hal yang perlu diketahui ya mengenai cinta. Cinta tidak pernah menyakiti. Ini baik sekali ya pernyataan beliau. Baik itu pelecehan fisik maupun emosional, cinta tidak pernah menyakiti. Ini kalian harus garis bawah ini. Oke, cinta tidak pernah menipu, ya. Nah, jadi cinta itu tidak pernah menipu. Misalnya, memperalat pacar dengan mengatakan kalau kamu cinta saya, kamu harus melakukan hubungan seksual, itu tidak boleh, ya. Itu namanya menipu, ya, cinta yang menipu. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, cinta harus dilandasi oleh perasaan peduli. Ya, perasaan peduli kepada orang yang kita cintai, ya. Perasaan ini ya terlihat ya di mana kita peduli dengan orang-orang yang kita cintai. Yang berikut dia katakan, jika orang yang dicintai meminta kamu untuk melakukan sesuatu untuk bukti cinta, jangan. Itu bukan cinta namanya, ya. Oke, lanjut. Ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. Oke, ingat ya. Ukuran cinta itu adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. Dia ganteng, dia cantik, bukan. Oke, lanjut. Seks bukan cinta dan cinta bukanlah seks. Nah, harus kalian ingat ya. Itu yang Bapak katakan dari awal, bahwa kalau berpacaran dalam masa SMA untuk apa gitu kan? Kalau untuk hal untuk mau nikah ya tidak mungkin ya, karena orang berpacaran itu untuk mencari orang yang cocok untuk dinikahinnya, menjadi teman hidupnya seumur hidup ya. Nah, itu sebabnya Bapak Harga ya, ada yang mengatakan di tugasnya, oh tidak boleh berpacaran waktu SMA ya, Bapak hargai ya. Itulah komitmennya dia. Jadi dia tidak mau terganggu waktu jam belajarnya dan masa dia belajar. Ya, baik, tidak masalah ya. Tapi perasaan kepada seseorang itu ya, kesukaan kepada seseorang itu tidak salah ya, tidak berdosa. Oke, lanjut. Cinta harus menjadikan seorang merasa bahagia, ya, merasa aman ya, dihargai, bukan sebaliknya. Orang yang kita cinta adalah seorang yang merasa bahagia. Berarti itulah cinta. Oke, apa kata Alkitab mengenai cinta dan persahabatan? Sekali lagi, kitab Amsal 17 ayat 17 mengatakan ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Nah, inilah tujuan kita bersahabat ya waktu SMA ya. Ya, di mana seorang sahabat inilah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam belajar, nah ada teman curhatmu yang memberikan informasi ya, yang memberikan ya, solusi, yang memberikan
bagaimana cara menyelesaikan, memecahkan sebuah rumus, sebuah soal dan sebagainya. Baik. Amsal 27 juga mengatakan jangan meninggalkan temanmu. Oke, lanjut Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik kelas 10 Bapak titipkan ini Dari mana semua kejahatan di dunia ini adalah dari hati. Hati yang jahat itu memuncul dan melakukan sesuatu yang jahat. Tapi kalau hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan, dengan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain, pasti kehidupan kita pun akan menjadi berkat bagi orang yang kita sayangi. Jadi oleh sebab itu ini menjadi perhatian buat kita. Oke, jadi membangun hubungan atau pacaran, hendaklah manusia menggunakan hati nurani sebagai panduan, sehingga tidak melakukan penyimpangan yang akan membawa pada penyesalan. Banyak sekali dalam masa-masa SMA itu teman-teman yang menyesal, karena menyesal itu tidak pernah akan datangnya duluan, selalu terlambat. Orang menyesal itu tidak pernah menyesal duluan, tapi pada akhirnya dia menyesal gitu. Harus dijaga baik-baik hubungan Anda satu dengan yang lain. Oke. Selanjutnya 1 Korintus pasal 15:33. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini dia. Pergaulan yang tidak baik, yang buruk akan merusak kebiasaan Anda yang baik. Nah, oleh sebab itu janganlah ikut-ikutan teman yang pergaulannya buruk. Pergaulannya tidak baik, pergaulannya merusak orang lain. Bergaulah dengan orang yang kelakuannya baik, membawa berkat buat Anda. Oke. Jadi jika salah memilih teman, sahabat atau pacar, maka seseorang yang tadinya baik akan menjadi buruk karena teman. Apalagi dalam masa remaja, lingkungan itu sangat mempengaruhi Anda. Jadi berhati-hatilah untuk memilih teman, Jangan memilih teman yang pergaulannya buruk, karena cenderung untuk mempengaruhi kita, untuk membuat kita jadi buruk. Oke. 2 Korintus 6, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, ini dia. Tidak ada antara terang dengan gelap itu bisa bersatu, Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini. Jadi memilih pacar, pilihlah orang-orang yang Anda saling hidup, menerangi hidup Anda, bukan menggelapkan hidup Anda. Ini firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa hidup yang seimbang itu adalah hidup yang saling percaya akan Yesus. Jangan hidup dengan orang-orang yang hidup sesuai dengan dunia ini. Karena persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Tidak ada. Oke. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani, mungkin ini pernah kalian dengar, kasih agape, philia, storge, Nah, eros, Nah, ini antara cinta dan kasih dalam Alkitab ini ada diungkapkan. Agape ini adalah kasih Allah yang tanpa syarat. Ini philia, ini adalah kasih persahabatan antara dua orang. Storge adalah cinta antara orang tua dengan anak. Eros ini adalah cinta yang didasarkan oleh ketertarikan fisik. Oke, ini beberapa bagian yang berbicara tentang cinta kasih. Selanjutnya, ungkapan cinta kasih dalam surat Korintus 13, yaitu ada lemah lembut, ada murah hati, panjang sabar, memaafkan, tidak sombong atau memegahkan diri, dan jujur, suci, Ini berdasarkan surat Korintus, Jadi kasih itu adalah lemah lembut, murah hati, panjang sabar, saling memaafkan, tidak sombong, memegahkan diri, jujur dan suci.
Oke, prinsipnya cinta kasih itu mencakup seluruh aspek hidup manusia. Jadi, itu bukan sekedar hasrat, berahi, atau perasaan emosi sesemata ya, tetapi cinta kasih itu merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Ini prinsip ya, anak-anakku yang kekasih. Lanjut rangkumannya. Cinta adalah ekspresi perasaan, kagum, suka, dan sayang, dan diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. Sedangkan pacaran adalah mewujudkan rasa cinta terhadap seseorang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Ya, dalam hubungan seperti ini, dua orang yang terlibat di dalamnya mengekspresikan kasih saling menghargai dan menjaga serta melindungi. Ada unsur saling percaya, memberi, dan menghormati, termasuk menghormati batas-batas dalam berpacaran, yaitu saling setia dan jujur. Semua hal dalam berpacaran itu harus datang dari kedua belah pihak. Itu rangkumannya. Jadi, ya anak-anakku yang kekasih, ya ini kita sampai di sini dulu. Di bab 10 kita masih lanjut dalam materinya, materi yang sama. Jadi ini beberapa uraian Bapak terkait dengan bab 9 yang Bapak minta kalian baca, dan ada tugas kemarin ya. Pelajarilah bagian ini dan putar kembali menjadi bagian yang harus jadi perhatian kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.